Izzy adalah seorang gadis cantik, periang, dan disukai banyak orang karena kehambelannya. Dia suka sekali membaca koran, dan pagi itu dia sedang membaca berita yang berisi tentang kedatangan pangeran dari negeri Lavania ke New York. Dan tiba-tiba Izzy melihat di seberang jalan salonnya mengalami kebakaran kecil. Itu terlihat salonnya Izzy mengeluarkan asap dari dalam. Izzy yang panik langsung berlari menuju salonnya dan berusaha memadamkannya, walaupun di dalam salon itu ada rekan kerja dan keluarganya. Ini bukan kali pertama salonnya Izzy terbakar. Beberapa kali salonnya terbakar karena konslet listrik, dan ini cukup membuat Izzy pusing karena membuat salonnya mengalami kerugian. Dan tambah pusing lagi dengan datangnya seorang preman di wilayah itu yang bernama Doug. Doug mengancam akan melaporkan pemilik gedung tempat Izzy menyewa untuk usaha salonnya. Dan tentu saja tujuan Doug adalah memeras Izzy. Di hari itu Izzy tidak mau berurusan panjang dengan Doug. Akhirnya dia harus mengeluarkan seluruh tabungannya sebesar $2.000, dan sekaligus itu adalah uang terakhir yang dipunyai Izzy. Sementara itu di tempat lain Pangeran Thomas dan ditemani asistennya Walter sedang persiapan untuk menghadiri acara pertunangannya dengan seorang gadis kaya raya yang bernama Lauren. Di hari itu Pangeran Thomas tidak nyaman dengan rambutnya yang sudah terlalu panjang. Dia kemudian minta tolong Walter untuk mencarikan salon rambut untuk memotong rambutnya. Dan salah satu rekannya Walter merekomendasikan salon terbaik di New York, yaitu Salon Belle. Tapi karena Walter terlalu percaya dengan Google, dia salah menelpon salonnya Izzy yang namanya mirip, yaitu Salon Bellissime. Tidak berselang lama, Izzy yang melamun karena tabungannya habis, dia mendapat telepon dari Walter untuk pekerjaan memotong rambut pangeran dengan harga $500. Izzy yang tidak punya uang, tanpa mikir panjang, Izzy menerima tawaran itu. Dia kemudian mendatangi hotel di mana pangeran berada. Awalnya semua berjalan lancar, dan sampai di mana ada kejadian salah satu pelayan di hotel itu menumpahkan minuman karena terlalu gugup melayani pangeran. Salah satu asisten pangeran memarahi pelayan itu. Namun Pangeran Thomas dan Walter hanya melihatnya saja tanpa ada rasa simpati sedikit pun. Izzy yang melihat kejadian itu sungguh kesal. Dan dia tambah kesal lagi karena saat ditanya Izzy kenapa pangeran tidak simpati sedikit pun, pangeran menjawab pelayan itu hanya rakyat biasa. Seketika itu Izzy langsung menghentikan pekerjaannya, dan dengan rasa kesal dia memberikan guntingnya dan menyuruh pangeran memotong rambutnya sendiri. Dia kemudian langsung pergi meninggalkan hotel itu tanpa dibayar sedikit pun. Alih-alih pulang naik taksi, jarak hotel tempat pangeran dengan salonnya Izzy lumayan jauh. Izzy yang tidak punya uang harus berjalan kaki sampai ke salonnya. Dan sampailah Izzy di salonnya kembali dengan wajah yang masih kesal. Dia bercerita kepada rekan-rekannya dan ibunya tentang kejadian di hotel tadi. Dan karena kejadian itu dia tidak mau menyelesaikan pekerjaannya. Dan saat Izzy masih mencurahkan kekesalannya itu, tiba-tiba muncullah Pangeran Thomas di salonnya Izzy dan dia minta maaf atas kejadian di hotel tadi. Sebagai permintaan maaf, Pangeran Thomas ingin membayar Izzy sesuai kesepakatan dan ingin Izzy melanjutkan memotong rambutnya. Tapi karena Izzy masih kesal kepada pangeran, dia masih menolaknya. Tapi beberapa waktu kemudian Izzy melihat ketulusan pangeran sampai dibelain harus datang ke salonnya hanya ingin minta maaf. Akhirnya Izzy mau melanjutkan memotong rambut pangeran. Di salon itulah pangeran tahu betapa indahnya kehidupan di luar kerajaan. Dia selama ini hidup dengan aturan-aturan kerajaan yang membuat dia tidak punya kebebasan seperti orang lain. Dia sangat beruntung malam itu karena bisa menikmati kebebasan, sekaligus bisa berkenalan dengan Izzy, satu-satunya orang yang berani memarahi dia. Dan pertemuan mereka berakhir malam itu karena pangeran harus pergi menghadiri acara pertunangannya dengan Lauren. Keesokan harinya pangeran berdiskusi dengan Lauren dan orang tuanya membicarakan tentang acara pernikahannya. Namun ibu Lauren bercerita kalau ada kendala, yaitu penata rambut di acara pernikahannya tiba-tiba membatalkan kerjasamanya. Seketika itu, Walter merekomendasikan salonnya Izzy untuk menggantikannya. Dan Pangeran Thomas juga setuju akan hal itu. Melihat Pangeran Thomas puas dengan hasil kerja Izzy sebelumnya,
ibunya Lauren akhirnya juga ikut setuju menggunakan jasa Izzy. Kemudian Walter mendatangi salonnya Izzy untuk menyampaikan berita itu. Dan Izzy sangat kaget dengan harga yang ditawarkan. Jika Izzy dan kedua rekannya mau mengambil pekerjaan itu, dia akan dibayar $50.000. Namun ibunya Izzy tidak mengizinkannya karena takut terjadi apa-apa kepada anaknya. Ibunya Izzy sangat protektif kepada anaknya semenjak ditinggal suaminya. "Izzy, bagaimana jika terjadi sesuatu kepadamu?" "Mama, jika aku tetap di sini, tidak terjadi apa-apa denganku." Itulah jawaban Izzy yang membuat ibunya tidak bisa mencegah lagi. Beberapa hari kemudian, Izzy dan kedua rekannya sudah sampai di kastil kerajaan Lavania yang jauh dari kota New York. Mereka disambut Pangeran Thomas dan kedua orang tuanya dengan baik. Dan tentu saja mereka betah di negeri Lavania, karena banyak pemandangan indah di sana yang tentu saja tidak ada di kota New York. Di hari pertama, mereka dites oleh salah satu asisten pangeran untuk menata rambut dan merias beberapa pelayan di sana. Dan Izzy langsung lolos karena hasilnya bisa memuaskan asisten itu. Sedangkan kedua rekannya masih harus belajar lagi karena hasil kerjaannya masih dianggap belum cocok dengan gaya kerajaan. Dan karena kerjaan Izzy udah selesai, dia kemudian jalan-jalan sendiri ke kota dan sungguh terkagum-kagum dengan suasana kota yang sangat indah. Namun kemudian Izzy melihat sebuah pemandangan yang berbeda sekali dengan apa yang sudah dilihatnya selama di negeri Lavania. Ada sebuah pemukiman di seberang rel kereta api yang bernama Uber de Glace yang kondisinya sangat buruk dan kumuh, berbanding terbalik dengan suasana kota yang dia kunjungi sekarang. Izzy penasaran dan berjalan menuju ke pemukiman itu. Izzy yang pada dasarnya adalah orang yang sangat simpati pada orang lain. Dia sungguh miris melihat pemukiman itu. Tapi apalah daya, dia hanya rakyat biasa sama seperti mereka. Perasaan itu hanya bisa mengganggu jiwanya yang selalu ingin menolong antar sesama. Namun setelah jalan-jalan di pemukiman itu, tidak berselang lama dia kembali lagi ke kastil. Dan pada saat di gerbang kastil, Pangeran dan Lauren bertemu Izzy yang sedang mengobrol santai dengan penjaga gerbang kastil yang bernama Everett. Pangeran menghentikan mobilnya dan menyapa Izzy. Seperti biasa, Izzy selalu menawarkan makanan kepada orang lain. Lauren pun senang melihat kepribadian Izzy yang sangat sederhana dan mudah bergaul. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan Everett, Izzy kembali lagi ke kamarnya. Izzy mengajak kedua rekannya ke kota malam ini untuk menikmati suasana kota di malam hari. Tapi kelihatannya kedua rekannya sangat kelelahan dan Izzy memutuskan pergi sendiri. Dan bentar lagi malam akan tiba. Saat akan meninggalkan kastil, Izzy bertemu dengan Walter dan berpamitan pergi ke kota. Tapi Walter khawatir kepada Izzy karena hari sudah mau gelap. Tapi Izzy tidak bisa dicegah dan tetap akan pergi ke kota. Kemudian Walter memberitahu Pangeran soal Izzy. Pangeran pun juga ikut khawatir. Dia menyuruh Walter untuk menemani Izzy, tapi Walter menolaknya karena sudah cukup tua untuk mengikuti Izzy yang sangat lincah. Walter kemudian memberi ide kalau Pangeran saja yang menemani Izzy dan meninggalkan sementara pekerjaannya sebagai pangeran. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Pangeran. Dia mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa dan mengejar Izzy. Di tengah jalan, Izzy kaget dengan kemunculan Pangeran yang memakai baju biasa. Dia khawatir akan menimbulkan masalah kalau Pangeran ikut bersamanya. Tapi Pangeran berhasil meyakinkan dia kalau Izzy tidak perlu khawatir akan hal itu. Dan kemudian mereka berdua berjalan kaki menuju ke kota. Ternyata di malam itu kota begitu sepi dan Pangeran mengajak balik ke kastil, tapi Izzy tahu di mana harus pergi menemukan orang-orang itu. Dia mengajak Pangeran ke pemukiman di seberang rel kereta api dan akhirnya mereka menemukan keramaian itu. Awalnya Pangeran begitu ragu pergi ke pemukiman itu karena dianggap sangat berbahaya.
Tapi setelah melihat langsung mereka, rasa ragu itu berlahan-lahan sirna. Malam itu Izzy dan pangeran sangat bahagia, dan mereka saling bercerita tentang diri mereka. Namun di balik bahagianya Izzy, dia merasa sangat prihatin dengan keadaan pemukiman itu karena kurang mendapat perhatian dari kerajaan. Izzy berkata ke pangeran, "Aku merasa bisa merubah dunia jika aku diberi kesempatan. Sedangkan kamu yang memiliki kesempatan tapi tidak memanfaatkannya." Sepanjang perjalanan pulang, pangeran terus memikirkan perkataan Izzy tadi. Dan di akhir pertemuan mereka malam itu, pangeran berkata, "Kamu bilang bisa mengubah dunia jika diberi kesempatan. Tak ada yang akan memberimu itu. Kamu harus meraihnya sendiri. Jadilah perubahan yang kamu impikan." Malam itu, perkataan pangeran benar-benar dipikir serius oleh Izzy. Dan keesokan harinya, Izzy yang masih terinspirasi omongan pangeran tadi malam, dia kemudian membuat selebaran untuk dibagikan ke penduduk kota untuk menyumbangkan barang mereka yang masih layak. Barang-barang itu nantinya akan disumbangkan ke sekolahan di pemukiman Uberdeglise. Pangeran yang melihat Izzy sedang sibuk hari itu, dia penasaran dan mendatanginya. Dan setelah mereka bertemu, pangeran sungguh terkesan dengan ide Izzy. Pangeran juga menyumbangkan barang-barang dari kastil yang sudah tidak dipakai. Mereka berdua di hari itu saling membantu mengumpulkan barang, dan kemudian mereka berangkat mengantarkannya ke sekolahan. Namun tidak sengaja kegiatan mereka dilihat oleh Ibu Lauren. Merasa pernikahan anaknya akan sedikit terganggu. Kemudian Ibu Lauren mengikuti mereka berdua. Di dalam perjalanan, pangeran dan Izzy saling bercerita tentang hal-hal lucu di masa kecilnya. Kemudian saat giliran Izzy bercerita, dia mengenang saat sulit sekali bergaul dengan orang lain. Kemudian ayahnya mengajak dia mengelilingi daerah di mana mereka tinggal dengan naik kuda. Semenjak itu dia gampang bergaul dengan orang lain. Tak terasa sampailah mereka di pemukiman Uberdeglise. Anak-anak di sekolahan sangat bahagia ada bantuan dari Izzy dan pangeran. Dan saat ada momen yang pas, Ibu Lauren memotret kejadian itu dan keesokan harinya, Ibu Lauren menyebarluaskan foto itu lewat koran di seluruh negeri Lavania. Ayah dan ibu pangeran yang tahu berita itu sungguh marah. Mereka memerintahkan Walter untuk memecat Izzy dan menyuruh pergi dari kastil. Izzy sangat sedih dirinya difitnah. Pangeran yang melihat berita itu juga langsung mencari Izzy, tapi Izzy sudah tidak ada di kamar. Kemudian pangeran melihat Izzy yang sudah mau pergi meninggalkan kastil. Dia mengejarnya dan menyuruh Izzy tetap tinggal. Dia bilang ke Izzy kalau dia tidak mau menikahi Lauren karena dia tidak mencintainya. Namun Izzy tidak mau merusak pernikahan pangeran dan Lauren. Kemudian dia tetap pergi meninggalkan kastil. Di dalam perjalanan, Izzy yang sambil menangis melihat foto-foto saat dia bersama dengan pangeran. Dia baru sadar kalau dia juga menyukai pangeran. Namun di hari itu juga ibunya Izzy menelpon kalau salonnya sedang terbakar. Hal itu memantapkan dirinya untuk kembali ke New York dan melupakan perasaannya dengan pangeran. Kemudian pangeran yang masih emosi mendatangi ayah dan ibunya. Dia ingin membatalkan pernikahannya dengan Lauren. Dan kemudian ayahnya bercerita kalau sebenarnya kerajaan sedang bangkrut. Pernikahan pangeranlah yang dapat menyelamatkan kerajaan Lavania. Karena jika jadi menikah dengan Lauren, orang tua Lauren akan berinvestasi di negeri Lavania. Melihat kondisi ekonomi negaranya yang sedang tidak baik, akhirnya pangeran mengorbankan perasaannya. Besoknya sebelum pernikahan pangeran dengan Lauren akan digelar, seperti biasa pangeran Thomas minta pendapat kepada Walter. Namun untuk pertama kalinya, Walter berbicara jujur untuk menyuruh tidak menikahi Lauren dan mengejar cintanya yaitu Izzy. Seketika itu senyuman kembali muncul dari wajah pangeran. Dan kemudian pangeran menemui Lauren. Dikira Lauren akan sakit hati ketika pangeran akan jujur kalau dirinya tidak jadi menikahi Lauren.
Tapi justru Lauren sangat senang karena dirinya sebenarnya juga belum siap menikah dan lagi pula tidak mencintai pangeran. Akhirnya hari itu juga pangeran pergi ke New York untuk mengejar Izzy. Di scene yang berbeda, Izzy sudah sampai di New York dan melihat salonnya sudah hangus terbakar. Tapi yang paling disyukuri adalah keluarganya tidak terluka sedikit pun. Dan seperti biasanya, Doug datang memeras Izzy. Namun kali ini Izzy tidak takut dengan dia. Izzy sudah berbicara dengan pemilik gedung dan justru pemilik gedung minta maaf atas kejadian seringnya kebakaran di gedungnya itu. Hari itu adalah hari terakhir Doug menginjakkan kakinya di salon Izzy. Malam hari pun tiba. Keluarga Izzy mengadakan pesta kecil untuk merayakan kedatangan Izzy. Dan kemudian saat itu Izzy ingin menghirup udara segar di luar rumah. Tiba-tiba ada seorang pria menaiki kuda datang mendekati Izzy. Ternyata pria itu adalah Pangeran Thomas. Dan akhirnya Pangeran Thomas berani mengungkapkan perasaannya kepada Izzy. Malam itu menjadi malam paling indah untuk mereka berdua. Dan film selesai. Itulah alur cerita dari film The Royal Treatment. Jika teman-teman suka, klik like dan subscribe agar channel ini bisa terus menjadi lebih baik. Saya Irwan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.